Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi sebuah pengakuan dari produk yang kami sampaikan ke panjenengan. Ini yang perlu kami jelaskan sekarang dengan temanya, yaitu manfaat dari produk ini. Yang di bawah, di belakang itu sudah bisa dibaca terkait dengan kolesterol, terus asam urat lambung dan saraf kejedit. Ini perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, contohnya tangannya kenapa kaku-kaku, mudah lupa, matanya kabur, terus geringgingan, saraf kejedit atau pengeroposan tulang, itu karena disebabkan oleh kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi itu karena lambungnya bermasalah. Lambungnya bermasalah, pola makannya tidak dijaga dengan baik, asal makan saja. Karena seseorang itu pada prinsipnya itu hanya menuruti keinginan mulut. Lihat apa, ingin makan, tapi tidak disesuaikan dengan kemampuan perut. Makan kalau nggak pedes nggak enak, kalau nggak pak cabai nggak enak. Makan kalau nggak lemak-lemak nggak enak, nggak goreng-gorengan nggak enak. Ini hanya mengikuti mulut, tapi perut mampu nggak mencerna dengan baik. Ini tidak pernah kita ukur. Ternyata saya itu kalau makan cabai perut saya mules, terus tensi saya tinggi, keringetan, terus dingin. Itu jelas ada gangguan jantung. Bukan berarti terus orang keringetan dingin itu sehat, tidak. Keringat dingin itu karena picu jantung, nadinya cepat, melebihi daripada 80 kali per menit, terus orang itu tidak gerak, maka jantungnya cepat, keringetan dingin, kadang agak pusing, atau saraf keseimbangannya tidak itu kalau jalan sempoyongan. Ini dampak daripada gas lambung yang ditimbulkan makan cabai, sehingga gas di lambung naik ke jantung, ke paru, maupun ke kepala. Kepala sakit sebelah atau bahasa sekarang migrain itu dipengaruhi oleh gas asam lambung. Kalau itu minum obat penenang, biasanya hanya rasa sakitnya yang hilang, tapi penyakitnya tetap masih ada. Bagaimana orang yang saraf kejedit? Saraf kejedit itu gambarannya Bapak Ibu sekalian, bahwa yang namanya saraf wajib kejepit. Kalau nggak kejepit tulang dan kulit, terus daging ditaruh di mana? Karena saraf itu terdiri dari, berangkat dari sel. Sel itu bagian tubuh yang terkecil. Sel rapat jadi saraf, saraf rapat jadi otot, otot rapat jadi daging, daging otot menggumpal terus jadi tubuh. Nah kalau saraf nggak kejepit, di luar kayak mie gitu dimakan ayam. Nah, saya ngomong kewer-kewer, ibu yang ngomong kewer-kewer. Ini gambaran seperti itu. Saraf itu, otot itu kayak benang, rapat jadi daging, kalau daging jadi tubuh. Makanya kalau sarafnya kejedit, nggak usah pusing. Memang saraf itu harus dijepit. Cuma posisinya yang tidak simetris, tidak elastis, tidak lentur, sehingga orang itu jadi tubuhnya kaku. Kenapa kaku? Karena kolesterol tinggi menyumbat peredaran darah. Karena darah tidak masuk, maka nutrisi makanan yang dibawa darah itu tidak sampai pada sel tadi, tidak masuk dalam daging. Ibaratnya kalau Bapak Ibu ingin tahu, jari ini kalau diikat dengan dengan karet, maka kenapa kok dingin? Kalau dicubit tidak terasa, karena tidak ada aliran darah, alias geringgingan. Enggak tahu, kalau bahasanya Madura geringgingan itu geringging kalau nggak salah. Biasanya ini kalau orang Bojonegoro karena banyak makan menyok. Apa menyok itu? Menyok itu ketela rambat. Kalau kaspe bahasa Maduranya sabreng. Bahasa sini adalah pohong atau singkong. Seperti itu. Nah ini biasanya makan itu. Saya tidak makan tahu tempe, tapi makan kedelai. Tidak makan tahu tempe, saya makan tempe atau tahu.
Makanya saraf kejepit itu adalah modalnya adalah lambung bermasalah, makan yang banyak kolesterol yang berasal dari kuning telur, ayam, lele, belut, pindang, tongkol, ikan laut, semua itu termasuk umbi-umbian dan kacang-kacangan. Makanya kalau ada orang sakit kanker dan tumor nggak sembuh, disuruh makan pohung, itu yang nyuruh inilah yang menyesatkan. Suruh makan laut, ya inilah yang menyesatkan. Kalau orang kolesterol tinggi, orang kena tumor dan kanker, tidak boleh makan ikan laut. Karena ikan laut adalah sumber kolesterol. Makanya kalau makan ikan laut tidak apa-apa. Asal kuat sakit, kuat bayar. Nah, bagaimana masyarakat tidak sakit? Karena lambung ini, kolesterol ini mempengaruhi banyak hal. Kenapa tema hari ini menyebut itu? Karena apa? Orang mudah lupa ya karena kolesterol. Orang mudah marah juga ada hubungan kolesterol. Orang malam kencing aja lebih dari 3 kali itu juga karena kolesterol. Seseorang kolesterol tinggi itu mudah kencing kalau malam. Kalau siang sambatan kemeng dan jalan pun susah. Ini gambar matanya kabur juga karena kolesterol. Telinganya menenging juga karena kolesterol. Kakinya menebal tidak berani dingin ya karena pengaruh kolesterol. Banyak hal lah kolesterol ini. Jantungnya sesek, jalan 100 meter ngos-ngosan, ini ada hubungannya dengan kolesterol. Karena di jantung, di dalam pembuluh darah, ada kolesterol-kolesterol yang nempel di dinding itu tidak mampu menghantar peredaran darah dengan baik, maka jantung jadi berdebar, rasanya nggak enak, nggak nyaman, mimpinya jelek-jelek, was-was saja. Takut mati, ini yang hubungannya dengan gas lambung dan jantung. Padahal orang itu enjoy saja sebenarnya, tapi karena ada gangguan lambung, maka orang itu jadi kayak was-was, ketakutan, ada pengumuman si A meninggal, itu gemetar sudah. Setelah ini saya barangkali, waduh saya takut mati, jangan ngomong mati-matilah, itu takut. Karena apa? Ketakutan itu yang diciptakan oleh gas asam lambung ke jantung dan ke kepala. Bagaimana cara ngatasinya? 1, jangan makan cabai atau sambel. Kalau ada ngomong sambel tidak apa-apa, lebih baik makan sambel daripada saya tidak boleh. Sambel itu boleh. Siapa yang larang kalau kondisinya lambungnya sehat? Orang lari-lari baik, tapi kalau sakit lari-lari malah orang bertanya, loh itu sehat atau maaf? Nggak jangkep 100 baik loro kok melayu-melayu lah. Ini gambaran seperti itu Pak sekalian. Makanya kita kembali kalau sakit ya berobat dulu. Berobat itu bisa menggunakan obat herbal maupun obat kimia. Tapi kalau sakit lambung pakai obat kimia biasanya hubungannya dengan tensi tinggi. Tensinya tinggi diturunkan, jantungnya tidak kuat. Kalau jantungnya dikasih penguat jantung, ujung-ujungnya gagal ginjal alias cuci darah. Orang gagal ginjal cuci darah biasanya hidupnya ini menderita dan terancam meninggal. Kalau di ruang HD cuci darah hari ini 40 orang, besok Rabu berapa? 40 tinggal 9, besok hari Sabtu tinggal berapa? 38, kemana yang 2? Sudah 7 harinya Pak. Ganti lagi terus seperti itu. Dan tubuhnya rusak karena ditubresi sama jarum. Kalau enggak nadinya dipotong, disambung keran, satu tuh memasukkan darah, yang satu untuk keluarnya karena disaring, dicuci darahnya. Nah kalau ingin enggak cuci darah, kenapa? Cuci darah itu sekali cuci kurang lebih 2,5 juta. 1 minggu 2 kali. Berarti 5 juta. 1 bulan 20 juta. Kalau ingin hidup 1 tahun kurang lebih biayanya 300 juta. Kalau ingin hidup 4 tahun kurang lebih 1 miliar. Gara-gara salah pelayanan dan penanganan. Juga pola makan. Makanya kami sarankan boleh makan cabai tapi tidak menjadi sebuah kebanggaan. Saya itu kalau makan cabai 20 enggak pedes, itu bangga. Saya kalau makan asam, mau asam pun enggak apa-apa. Saya makan garam banyak pun enggak apa-apa. Ada kebanggaan. Jelas-jelas di agama kita melarang makan makanan yang berlebihan.
Ingat Bapak Ibu bahwa garam itu kebutuhannya tidak banyak. Asam pun juga tidak banyak, cabai pun tidak banyak. Di tubuh kita ini karena cabai kandungannya ada vitamin C-nya, ada namanya sulfur atau belerang. Zat belerang inilah yang diperlukan tubuh untuk membangun tubuh, khususnya untuk rambut dan kuku. Tidak banyak kebutuhannya, makanya kita tidak boleh berlebihan mengkonsumsi cabai. Kalau itu berlebihan sama saja. Orang minum boleh baik, tapi kalau berlebihan apa? Tubuhnya jadi nggak enak, paru-parunya bisa basah atau mudah pilek dan batuk. Nah ini kami kenalkan yang namanya produk itu adalah ini. Apa itu? Propitu. Ini cara mengonsumsinya. Boleh pakai air, boleh diteteskan langsung. Dari 1 tetes maksimal 7 tetes. Maksimalnya cuma 7 tetes. Tidak perlu lebih daripada 7 itu. Karena sudah nyampe 7 sudah maksimal, sudah bagus. Sehingga kalau kita orang berpergian baik ke Wali Songo, ke Wali Limo maupun bertamasa maupun ibadah haji sangat cocok tatkala membawa Propitu di bawah sana. Kenapa? Untuk mengatasi batuk. Kalau ada batuk pilek, insya Allah 1 jam ditetesi 5 tetes, insya Allah hilang. Bapak Ibu sudah buktikan 5 tetes enteng, enak dan sebagainya. Untuk kami siapkan untuk masyarakat. Bagaimana manfaat daripada Propitu itu? Ya tadi itu, untuk mengatasi lambung, gangguan kolesterol tinggi, nurunkan tensi, saraf kejedit, terus pengeroposan tulang dan pengampuran tulang, termasuk untuk mengantisipasi menekan tumbuh dan berkembangnya sel kanker, termasuk tumor. Ini kalau orang kena gangguan kanker dan tumor, biasanya ini karena pola makan yang tidak sehat, yang dilaksanakan terus menerus. Contoh, tiap hari masih makan tahu tempe. Saya tidak makan tahu tempe, saya masih makan keripik tempe. Saya tidak makan keripik tempe, tapi saya minum susu kedelai. Saya tidak minum susu kedelai, tapi saya minum susu kacang hijau. Ya sama saja. Karena orang kena kanker tumor itu sama kolesterol, stroke tidak boleh menyentuh kolesterol. Kenapa? Seseorang stroke itu biasanya kolesterolnya tinggi. Kalau sudah kolesterol tinggi biasanya diikuti dengan tensi tinggi. Padahal stroke itu disebabkan 3 hal. 1 adalah gulanya tinggi, kolesterol tinggi dan tensi tinggi. Di antara salah satu inilah penyebab stroke. Ini makanya Bapak Ibu sekalian tolong hindari, jangan hanya menuruti selera tapi setelah makan menderita. Saya ini tidak mau makan Pak tadi, tapi disuguhi. Ya jangan makan. Kenapa harus dimakan? Ya ditolak atau tidak dimakan. Maaf, saya sementara berhenti tidak makan tahu tempe. Kenapa? Karena kolesterol tinggi. Contohnya apa? Saya kalau pipis, kalau kencing berbusa. Atau kalau bangun tidur tangan saya geringin kaku. Saya sekarang jadi pikun, agak lupa. Kalau perempuan kolesterol tinggi biasanya geringin kaku saja. Bedanya kalau laki-laki dan perempuan beda. Kalau perempuan, kalau kolesterol dan asam tinggi cenderung kaku saja. Tapi bagi bapak-bapak kalau kolesterol tinggi tidak bisa kaku. Lah ini repot. Kok lemes? Karena kolesterol tinggi. Kalau ingin bapak-bapak kaku, ibu-ibu jangan kasih tahu dan tempe, pindang, tongkol jangan. Ayam juga tidak boleh. Baik ayam kota, ayam desa, ayam luar negeri, dalam negeri jangan. Karena ini berdampak pada namanya disfungsi ereksi alias loyo. Kalau loyo berarti masih itu. Kalau tidur bangunkan susah. Apalagi karipan. Kalau tidur biasa kadang bangun, tapi kalau sudah karipan, ada orang gedor-gedor pintu ya diem aja. Ini adalah pengaruh kolesterol terhadap hal penyakit itu. Kok saya sudah mudah lupa ya? Ini karena kolesterol.
Kalau saya difoto di dengkul ini kok ada pengapuran tulang, itu karena kolesterol yang mengering di sendi. Karena kolesterol itu di 3 tempat, yang diukur di dokter, di lab itu hanya yang di darah. Berapa kolesterolnya yang bagus? Itu adalah kisaran 140-160. Kalau di atas 160 bagaimana? Ya mulai tinggi, 80 batasnya. Kalau orang 180 sudah mulai gak enak. Bagaimana 200? Sudah sakit. Di atas 200 juga demikian. Asam urat juga sama. Yang enak berapa? Antara 3, 4, 5, 6, 7 sudah gak enak. Mata saya ini kok lihat kok semakin sempit gambar TV-nya bang itu. Bukan TV-nya kurang besar, matanya itu karena gangguan saraf yang disebut glukoma atau silinder. Ini penting bagaimana kesehatan itu dari pola makan. Orang nggak mau makan karena pikiran. Seseorang itu ada 2 hal loh. Kalau lagi sakit pikiran itu ada yang makan saja. Orang lagi patah hati nggak mau makan, nggak mau tidur, mandi saja. Ada yang mau makan dan tidak mau mandi. Ini macam-macam pola istilahnya perilaku seseorang itu. Tapi secara normal orang makan 1 hari 3 kali. Bagaimana dengan orang stroke? Ya jangan ngemil malam hari. Stroke ngemil terus. Orang stroke itu sarafnya tidak bisa dikendalikan baik. Apalagi kalau sudah di mulutnya ini mengeluarkan air liur terus. Tidak bisa mengendalikan. Jangankan air liur. Ke kamar mandi saja belum masuk sudah keluar. Sudah kencing duluan. Orang stroke itu biasanya kencingnya tidak bisa dikendalikan. Setelah kencing sedikit keluar lagi, berhenti, keluar lagi, terus seperti itu. Ini gambarannya Bapak sekalian. Makanya saya kenalkan dengan produk berkualitas dan harganya tidak mahal, terjangkau oleh masyarakat. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak cukup 3 tetes saja. Dari 1 sampai 3 tetes. Anak saya mau sekolah batuk, lambung, tipes, nggak usah ribet, badannya panas, nggak usah takut. Dikasih tetesan Propitu ini dengan air setengah gelas atau 1/4 gelas diminumkan. Insya Allah antara 30 sampai 1 jam peredaran darah jadi lancar dan tidak panas. Batuknya akan mereda dan hilang. Banyak kelebihannya. Bagaimana? Kalau pilek terus diteteskan di jari 1 tetes, diputar di hidung seperti ini. Teteskan lagi, diputar di hidung seperti itu. Bagaimana saya dengan luka? Luka juga sama. Tidak perlu repot-repot pakai obat merah. Kalau dulu obat merah, kenapa? Karena obatnya warna merah. Sekarang tidak perlu. Diolesi. Propitu 1 tetes dioleskan. Gitu aja. Insya Allah dalam waktu cepat darah tidak akan mengalir. Yang kedua cepat kering. Juga antibakteri. Praktis. Ini Propitu itu. Tidak mahal tapi multifungsi seperti itu. Bagaimana seseorang yang kolesterol tinggi telinganya mengeluarkan cairan? Ada enggak di sini? Biasanya seseorang yang kolesterol tinggi itu di telinganya mengeluarkan cairan jernih, tidak berbau. Cairan di telinga kan ada 3 atau Bapak? Bapak Ibu. Ada berupa yang keras. Kalau orang kita di daerah Mojokerto menyebut apa itu? Cukul batu ya. Terus cairan yang jernih tidak berbau, itu sebab kolesterol. Ada cairan yang baunya tidak sedap. Kalau orang daerah Mojokerto Selatan menyebut jera atau kapok. Kalau saya menyebut apa? Saya nggak menyebutkan ya, nanti muntah. Itu dioleskan. Caranya bagaimana? Telinganya itu dibersihkan dengan kapas, setelah itu ditetesi 1 tetes dengan jari, diputar gini. Tapi tidak perlu dimasukkan ke dalam betul. Cuma di jari 1 tetes diputar di telinga ini. Insya Allah
bakteri juga tidak masuk, jamur nggak masuk, telinganya berangsur-angsur akan kembali normal. Itu cara mengatasinya. Tapi kalau mata jangan coba diteteskan, tidak peruntukannya. Bisa, untuk itu bisa, orang katarak itu bisa, tapi tidak direkomendasikan, tidak disarankan. Karena rasanya pedih. Bagaimana kalau terjadi suatu hal itu? Kalau tebel dikasih itu, memang kolesterolnya tergeser sehingga mata jadi terbuka agak terang. Tapi saya tidak menyuruh ke sana karena bukan peruntukannya. Nanti kalau ada apa-apa di luar tanggung jawab kami, karena kami tidak menyarankan. Bagaimana kalau ingin kolesterol itu dipandukan, jalannya ingin saya itu cepat karena stroke, saya ingin cepat sembuh. Karena apa? 1 bulan lagi saya punya hajat. Kalau saya punya hajat, tangan saya nggak bisa salaman tangan kanan, terus tangan saya mengangkat gini juga nggak enak. Kalau ngomong nggak jelas karena saya bicara R keluarnya L. Itu gampang caranya. Insya Allah minum Prob itu sesudah makan, ini sebelum makan, sesudah makan Bapak Ibu membakar bawang putih 3 siung. Dibakar kayak sate. Di atas bara api kurang lebih 10 cm. Bukan di atas kompor loh ya Bapak Ibu. Kalau di atas kompor karena apinya kan bisa 5 cm itu 7 cm. Itu di atas, mau apinya sini maka di atas ini diputar-putar kayak sate. Itu terus kulitnya dibuang, dimakan, dikunyah halus, insya Allah manfaat. Bagaimana dengan orang laki-laki loyo? Ini juga bisa menggunakan bawang putih itu. Bagaimana masih loyo lagi? Nanti bisa bagi Bapak Ibu yang bapak loyo, ibu enggak mau disentuh, dingin aja sudah lupa, boleh nanti ke bagian obat sana, jamu sana, ada di sana kapsulnya yang untuk biar tidak susah membangunkannya. Kenapa? Seseorang itu ada 3 hal. Kalau masih muda, belia, pikirnya tenang, itu pandangan hidup, karena dengan memandang saja sudah membayangkan bla 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 bla, sehingga respon atau tanggap. Yang kedua, kalau mau sudah tua nggak dipegang, nggak apa Bapak, Mbak Ibu. Kalau sudah cukup usia, biasanya kalau nggak sehat, jangankan sehat, usia 20-30 aja saja. Ada orang kalau nggak dipegang nggak bisa hidup. Maka itu bisa menggunakan di sana pegangan hidup. Yang ketiga, perjuangan hidup. Sehingga lama gitu, mau sudah motor di starter nggak bunyi-bunyi. Nah ini yang susah. Kenapa? Kolesterol tinggi, terus stres, cairan di belakang otak ini, di bawah otak kecil itu kering. Maka perlu diintervensi, diperlakukan dengan tadi itu. Cari oksigen yang cukup, hawa yang sejuk, terus jangan mikir terus. Nikmati kehidupan alam sekitarnya. Kalau ingin cepat, ada kapsulnya di situ, namanya Gasra, gairah dan perkasa. Untuk bapak ibu, orang dewasa, anak-anak tidak boleh. Untuk seseorang yang sudah rumah tangga. Bagaimana yang sendirian? Jangan. Nanti bapak ibu tahu enggak kalau malam hari kucing itu ngeang-ngeang itu minta lontong. Kalau sekolah dulu kan gitu, kucingku telu ngeang-ngeong tak weni lontong. Itu ilustrasi aja Bapak sekalian. Makanya bagaimana kalau petani satu mudah capek, mudah lah, boleh menggunakan kapsul itu cuma 1 saja. Saya besok punya hajat butuh 1 kali 24 jam tidak ngantuk, boleh minum 2 kapsul itu, insya Allah tubuhnya enak, nggak ngantuk, terus fresh, nggak karipan. Dan tidak berdampak atau tidak memiliki efek samping karena adalah dibuat dari herbal. 100% herbal dan halal karena tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam atau hukum Islam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami jelaskan tentang manfaat daripada Prob itu guna menormalisasi, menyehatkan lambung dan mengatasi gangguan saraf,
gangguan jantung, saraf kejepit, pengapuran dan pengeroposan, termasuk orang sering sakit kepala dan kakinya kaku, tangannya juga linu. Ini adalah sangat cocok untuk menjaga kesehatan Bapak Ibu dalam rangka menjalankan kehidupan sehari-hari. Apalagi orang muslim mau sholat kakinya tekuk nggak bisa, sujud juga demikian, rukuk juga kaku, sehingga kalau rukuk juga imamnya belum itu sudah mendahului karena tidak kuat. Kalau sujud juga demikian, jempolnya nggak bisa ditekuk, untuk tidalnya dan sebagainya. Tablatul ikram tangannya tidak bisa ngangkat ke atas karena kalau setinggi sarafnya kaku. Ini sangat cocok ini. Kenapa? Kita mengamanati amanat atau katakanlah mensyukuri nikmat itu menjaga. Oh iya, normalnya orang sholat pakai tablatul ikram dengan cukup normal sesuai petunjuk. Tapi kalau hanya sedikit ini sakit, maka hatinya ini mestinya Allahu Akbar, hatinya mesti Allah Maha Besar, tapi ini tidak aduh, gitu kan nggak cocok ini. Artinya Allahu Akbar bukan aduh, tapi Allah Maha Besar. Itu kan rukuk juga sama itu. Mestinya kita hari rukuk berdiri sami Allah, Allah mendengar, ternyata ini aduh gitu lah. Lah doa kok aduh semua, duduk dadu dan aduh lah. Ini membuat kita kurang khusyuk. Kalau mungkin tumakninah oke lah tumakninah, mungkin khusyuknya kurang karena apa? Karena mau lama rasa nyeri. Inilah yang mengaruhi kekhusyukan kita dalam ibadah sholat utama seperti itu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, barangkali ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri dinas syaratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.